Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana kata-kata atau tindakan seseorang mengganggu rutinitas harian Anda? Mungkin itu berupa komentar yang tidak pantas, isyarat yang tidak dipikirkan, atau ketidaknyamanan yang tidak terduga. Hal ini tentunya dapat menimbulkan frustrasi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada individu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi Anda, kecuali Anda memberikan izin kepada mereka. Bagaimana jika Anda dapat mempertahankan ketenangan dan tidak tergoyahkan, terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam hidup atau dari orang lain? Bayangkan menjalani hari Anda dengan ketenangan yang begitu kuat sehingga situasi yang paling mengganggu pun tidak mampu menggoyahkan Anda. Ini bukan sekadar harapan kosong, ini adalah penguasaan emosi. Dalam episode ini kita akan membahas 10 pelajaran transformatif yang dapat membantu Anda menghentikan reaksi impulsif, melepaskan kemarahan, dan mendapatkan kembali kendali atas emosi Anda. Pelajaran-pelajaran ini bukan tentang mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura tidak peduli, melainkan tentang membangun kekuatan mental untuk menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan jelas. Baik itu menghadapi kritik, menetapkan batasan, atau belajar melepaskan dendam, Anda akan menemukan alat praktis untuk melindungi kedamaian Anda dan hidup dengan percaya diri. Di akhir episode ini Anda akan memiliki pola pikir dan strategi yang diperlukan untuk tetap tidak terganggu, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Jika Anda siap untuk membuka kunci rahasia kebebasan emosional dan menjalani hidup di mana tidak ada orang lain yang dapat mengendalikan suasana hati Anda, mari kita mulai. Perjalanan Anda menuju penguasaan emosi dimulai sekarang. Pertama, pahami bahwa reaksi Anda adalah pilihan Anda. Bayangkan Anda sedang menikmati hari yang damai, mungkin sambil menyeruput kopi atau berjalan di taman, ketika tiba-tiba seseorang mengucapkan kata-kata yang kasar atau tidak bijaksana. Ketenangan Anda seketika hilang, tergantikan oleh kemarahan atau frustrasi. Anda mungkin berpikir, mengapa mereka merusak hariku? Namun, kenyataannya adalah bahwa mereka tidak melakukannya, Anda yang melakukannya. Emosi Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan milik mereka atau orang lain. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan perasaan Anda kecuali Anda menyerahkan kekuatan itu kepada mereka. Pikirkan dengan cara ini, dunia dapat melemparkan tantangan kepada Anda, tetapi hanya Anda yang memutuskan bagaimana untuk bereaksi. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan Anda mengenakan headphone peredam bising di tengah keramaian kota. Suara kebisingan dan percakapan masih ada, tetapi tidak menjangkau Anda. Menguasai reaksi Anda bekerja dengan cara yang sama. Anda tidak perlu membiarkan kebisingan perilaku orang lain mengganggu kedamaian Anda. Sebuah pemikiran bijak menyatakan, antara rangsangan dan respons ada ruang. Dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Ketika seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas atau mengkritik pekerjaan Anda secara tidak adil, mudah untuk menyalahkan mereka atas kemarahan Anda. Namun, bagaimana jika alih-alih bereaksi, Anda berhenti sejenak? Dalam jeda itu Anda menemukan kekuatan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan, kekuatan daripada impulsif. Berikut adalah contoh nyata. Bayangkan rekan kerja Anda mengabaikan ide Anda dalam rapat. Alih-alih membalas atau terjebak dalam kebencian sepanjang hari, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan merenung. Apakah ini tentang saya atau apakah ini stres atau bias mereka sendiri yang muncul? Dengan mengubah perspektif situasi, Anda menetralkan dampaknya pada emosi Anda. Keindahan pendekatan ini adalah bahwa ini bukan tentang menekan bagaimana Anda merasa. Ini tentang mengenali bahwa perasaan Anda terpisah dari reaksi Anda. Kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan adalah hal yang wajar, tetapi mereka tidak harus menentukan tindakan Anda selanjutnya. Berikut adalah strategi sederhana untuk mulai mempraktikkan pola pikir ini. 1. Berhenti sejenak dan identifikasi ketika Anda merasa terpicu. Sebutkan emosi yang Anda rasakan, kemarahan, rasa sakit, kejengkelan. Ini memutus siklus reaksi otomatis. 2. Ajukan pertanyaan, renungkan mengapa Anda merasa seperti ini. Apakah karena apa yang terjadi atau interpretasi Anda terhadapnya? 3. Pilih respons Anda. Putuskan bagaimana Anda ingin bertindak berdasarkan nilai-nilai dan kedamaian jangka panjang Anda, bukan panasnya momen tersebut. Bayangkan kebebasan menjalani hidup tanpa terganggu oleh tindakan orang lain, orang asing yang kasar, komentar yang tidak bijaksana, ketidaknyamanan kecil.
Semua itu kehilangan cengkeramannya pada Anda ketika Anda mengambil kendali atas reaksi Anda. Dalam setiap momen Anda memiliki pilihan. Anda bisa membiarkan orang lain menentukan emosi Anda, atau Anda bisa mengambil kembali kekuatan Anda dan melindungi kedamaian Anda. Ketika seseorang mencoba mengganggu Anda, ingatlah, perilaku mereka tidak mendefinisikan Anda. Reaksi Anda yang mendefinisikan. Dan dalam memilih ketenangan, Anda tidak hanya mendapatkan penguasaan emosi, tetapi juga kebebasan yang sesungguhnya. Kedua, berhenti mengharapkan orang lain berperilaku seperti Anda. Ketika Anda menemukan diri Anda dalam kebutuhan dan mereka tidak ada dimanapun, kekecewaan menyelimuti Anda dan Anda berpikir, mengapa mereka bisa begitu tidak bijaksana? Saya tidak akan pernah memperlakukan mereka seperti ini. Inilah kebenaran yang sulit. Orang tidak beroperasi berdasarkan standar atau nilai-nilai Anda. Mereka bertindak berdasarkan milik mereka sendiri. Mengharapkan orang lain berpikir, berperilaku, atau merespon seperti yang Anda lakukan adalah seperti mencoba mengendalikan cuaca. Itu tidak mungkin dan hanya akan mengarah pada frustrasi. Pikirkan dengan cara ini. Setiap orang berjalan di jalannya sendiri, dibentuk oleh pengalaman, keyakinan, dan prioritas mereka. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang mengganggu atau menyakiti Anda, itu seringkali bukan cerminan dari Anda. Itu adalah cerminan dari mereka. Mencoba mengubah atau mengendalikan perilaku mereka hanya akan membuat Anda merasa tidak berdaya. Alih-alih fokus pada bagaimana orang lain seharusnya bertindak, fokuslah pada menerima mereka apa adanya. Mari kita lihat contoh. Bayangkan seorang rekan kerja yang terus-menerus menyela selama rapat. Alih-alih mendidih dengan frustrasi atau mencoba mengajari mereka pelajaran, akui bahwa kebiasaan mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Dengan melepaskan harapan bahwa mereka akan berubah, Anda membebaskan diri dari pergulatan emosional yang tidak perlu. Sebuah pemikiran bijak merangkum ini dengan tepat. Ekspektasi adalah akar dari semua penderitaan. Semakin sedikit Anda mengharapkan orang lain berperilaku dengan cara tertentu, semakin Anda melindungi kedamaian Anda. Berikut adalah latihan praktis untuk membantu Anda melepaskan harapan ini. 1. Akui asumsi Anda. Ketika seseorang membuat Anda kesal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya harapkan mereka lakukan? 2. Tantang harapan itu. Renungkan apakah realistis untuk mengharapkan seseorang bertindak persis seperti yang Anda lakukan. 3. Alihkan fokus Anda. Alih-alih mencoba mengendalikan perilaku mereka, fokuslah pada bagaimana Anda bisa merespons dengan tenang dan menjaga kedamaian Anda. Pikirkan betapa membebaskannya pola pikir ini. Orang asing yang kasar, teman yang pelupa, rekan kerja yang tidak bijaksana, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mengganggu emosi Anda, kecuali Anda membiarkan mereka. Ketika Anda berhenti mengharapkan orang lain memenuhi standar Anda mengambil kembali kendali atas reaksi Anda. Pada akhirnya, orang adalah siapa mereka, bukan siapa yang Anda inginkan mereka menjadi. Menerima kebenaran ini tidak berarti mentolerir perilaku buruk atau mengabaikan nilai-nilai Anda. Itu berarti mengenali bahwa kedamaian Anda terlalu berharga untuk dikorbankan demi sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Ketika seseorang mengecewakan atau membuat Anda frustrasi, berhenti sejenak dan ingat, mereka bertindak dari sifat mereka, bukan dari saya, dan itu tidak masalah karena saya memilih respon saya. Dengan melepaskan harapan tersebut, Anda mendapatkan kebebasan, tidak hanya dari tindakan orang lain, tetapi dari beban emosional yang pernah mereka bawa. Ketiga, lepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Pikirkan tentang terakhir kali Anda terlibat dalam argumen. Mungkin itu tentang sesuatu yang sepele, seperti rute mana yang lebih cepat, atau sesuatu yang lebih mendalam, seperti ketidaksepakatan dengan teman dekat atau pasangan. Ketika percakapan memanas, apakah Anda merasakan dorongan kuat untuk membuktikan pendapat Anda, untuk menunjukkan bahwa Anda benar? Kita semua pernah berada di sana, berpegang pada versi kebenaran kita, seolah itu adalah tali kehidupan. Namun, kebutuhan untuk selalu benar adalah hal yang melelahkan dan tidak perlu. Kebutuhan untuk memenangkan setiap argumen atau membuktikan sudut pandang Anda seringkali berasal dari ketidakamanan, seolah-olah menjadi salah mengancam nilai atau identitas kita. Tetapi bagaimana jika Anda bisa melepaskan kebutuhan itu sepenuhnya? Bagaimana jika Anda bisa mendekati ketidaksepakatan dengan rasa ingin tahu daripada defensif? Sebuah pemikiran yang kuat untuk diingat adalah ini. Apakah Anda lebih suka benar atau lebih suka damai?
Seringkali penegasan kita untuk menjadi benar menciptakan ketegangan, merusak hubungan, dan memicu frustrasi kita. Di sisi lain, melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri memungkinkan Anda mempertahankan kedamaian dan mendekati konflik dengan pemahaman. Bayangkan seseorang menuduh Anda melakukan sesuatu yang tidak adil. Naluri Anda mungkin untuk membela diri, berdebat, atau menunjukkan kelemahan mereka sebagai balasan. Namun, bagaimana jika Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sepadan dengan energi saya untuk membuktikan mereka salah? Apakah argumen ini akan mengubah sesuatu yang penting dalam hidup saya? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak. Berikut adalah contoh. Seorang teman mungkin bersikeras bahwa cara mereka menangani masalah lebih baik daripada cara Anda. Alih-alih terjun ke dalam perdebatan, Anda bisa berkata, "Saya mengerti dari sudut pandang Anda, dan saya menghargai perspektif Anda." Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga mempertahankan ketenangan Anda dan menghindari konflik yang tidak perlu. Filsuf Taois Lao Tzu menawarkan kebijaksanaan yang abadi. Dia yang terikat pada pandangannya tidak akan pernah tumbuh. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar tidak berarti meninggalkan prinsip Anda atau membungkam suara Anda. Itu berarti mengenali bahwa tidak setiap ketidaksepakatan membutuhkan resolusi yang menguntungkan Anda. Ini tentang memilih kapan untuk terlibat dan kapan untuk mundur. Berikut adalah cara untuk mulai mempraktikkan pola pikir ini. 1. Berhenti sejenak sebelum merespons. Ketika Anda merasakan dorongan untuk berdebat, tarik napas dalam-dalam dan renungkan apakah itu sepadan dengan energi Anda. 2. Cari pemahaman daripada mencoba memenangkan. Ajukan pertanyaan untuk memahami perspektif orang lain. Pendekatan ini seringkali meredakan konflik. 3. Pilih pertarungan Anda. Simpan energi Anda untuk ketidaksepakatan yang benar-benar penting, yang sesuai dengan nilai-nilai Anda atau memengaruhi hasil yang signifikan. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa melepaskan kebutuhan untuk selalu benar membawa kebebasan yang sangat besar. Anda akan mulai menyadari betapa lebih ringan dan tenangnya Anda merasa ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan setiap percakapan atau membuktikan setiap poin. Argumen kehilangan cengkeramannya pada emosi Anda karena Anda telah memilih kedamaian daripada kebanggaan. Ingat, nilai Anda tidak terikat pada memenangkan perdebatan atau membuktikan kecerdasan Anda. Itu terletak pada bagaimana Anda membawa diri Anda, bagaimana Anda melindungi energi Anda, dan bagaimana Anda mempertahankan kedamaian batin Anda. Ketika Anda tergoda untuk berdebat, berhenti sejenak dan ingat, menjadi benar tidak akan membuat saya bahagia, tetapi menjadi tenang akan. Dan pada saat itu Anda akan mengalami kekuatan sejati dari melepaskan. Keempat, berhenti membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan nilai Anda. Bayangkan ini, Anda dengan antusias berbagi ide, sesuatu yang benar-benar Anda cintai, dan seseorang menyela dengan komentar yang meremehkan. Kata-kata mereka menyakiti, dan tiba-tiba kepercayaan diri yang Anda rasakan menghilang. Mengapa ini terjadi? Karena kita sering membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan cara kita melihat diri kita sendiri. Inilah kebenarannya. Nilai Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Itu tidak terkait dengan pujian, kritik, atau penilaian mereka. Ketika Anda bergantung pada orang lain untuk memvalidasi Anda menyerahkan mereka kekuatan untuk mengendalikan emosi Anda. Kebebasan emosional yang sejati datang ketika Anda mengambil kembali kekuatan itu. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Seorang rekan mengkritik pekerjaan Anda, bukan secara konstruktif, tetapi dengan cara yang terasa keras atau pribadi. Naluri Anda mungkin untuk membela diri atau merasa putus asa. Namun, bagaimana jika alih-alih bereaksi, Anda berhenti sejenak dan mengingatkan diri Anda? Kata-kata mereka mencerminkan perspektif mereka, bukan nilai saya. Dengan memisahkan nilai Anda dari pendapat mereka, Anda melindungi kedamaian Anda dan mempertahankan fokus Anda. Marcus Aurelius menangkap kebijaksanaan ini dengan sempurna. Tidak pernah berhenti mengagumkan saya. Kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pada pendapat kita sendiri. Ini bukan tentang mengabaikan umpan balik atau sepenuhnya mengabaikan orang lain. Ini tentang memfilter apa yang benar-benar penting. Kritik konstruktif dapat membantu Anda tumbuh, tetapi negativitas yang tidak beralasan tidak layak mendapatkan ruang dalam pikiran Anda. Berikut adalah cara untuk berhenti membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan nilai Anda. 1.
Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika kata-kata seseorang melukai, luangkan waktu sejenak untuk bernapas. Jeda ini memberi Anda kesempatan untuk memilih respons Anda daripada bereaksi secara impulsif. 2. Pisahkan fakta dari opini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan, atau apakah itu hanya perspektif mereka? Fokus pada apa yang membantu Anda tumbuh dan biarkan sisanya pergi. 3. Reafirmasikan nilai Anda. Ingatkan diri Anda bahwa nilai Anda tidak terikat pada persetujuan orang lain. Nilai Anda adalah intrinsik, independen dari validasi eksternal. Lao Tzu menawarkan lapisan kebijaksanaan lain. Pedulilah pada apa yang dipikirkan orang lain dan Anda akan selalu menjadi tahanan mereka. Melepaskan kebutuhan akan validasi tidak berarti Anda berhenti peduli pada orang. Itu berarti Anda berhenti peduli pada pendapat yang tidak melayani pertumbuhan Anda. Dengan melakukan ini, Anda membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Ketika kata-kata seseorang menantang kepercayaan diri Anda, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya membiarkan ini mendefinisikan saya, atau bisakah saya memilih untuk fokus pada apa yang saya ketahui benar tentang diri saya? Pada saat itu, Anda merebut kembali kekuatan Anda dan mengingatkan diri Anda bahwa tidak ada kata-kata yang dapat mengurangi nilai Anda kecuali Anda membiarkan mereka. Kekuatan sejati terletak bukan pada menghindari kritik, tetapi dalam mengetahui nilai Anda terlepas dari itu. Ketika Anda berhenti membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan Anda menciptakan ruang untuk keaslian, kepercayaan diri, dan kedamaian. Dan itu adalah hidup yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kelima, lindungi energi Anda dengan menetapkan batasan. Bayangkan ini. Seorang teman menelepon Anda di tengah hari sibuk Anda, meminta bantuan dengan sesuatu yang mungkin bisa mereka tangani sendiri. Atau mungkin seorang rekan kerja membebankan tugas mendadak kepada Anda, menganggap Anda akan berkata ya. Anda merasakan beban kewajiban, tetapi juga frustrasi karena mengetahui ini akan mengganggu rencana Anda. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan tidak? Inilah kebenarannya. Melindungi kedamaian Anda memerlukan penetapan batasan. Dan batasan bukanlah tindakan egois, mereka diperlukan. Tanpa batasan tersebut, Anda membiarkan orang lain mengatur waktu, energi, dan kesejahteraan emosional Anda. Mengatakan ya kepada orang lain seringkali berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Pengingat yang kuat muncul dalam pikiran, Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jika Anda terus memberi tanpa melindungi energi Anda akan menemukan diri Anda terbakar, merasa tidak puas, dan terputus dari kebutuhan Anda sendiri. Batasan adalah cara Anda melindungi kebebasan emosional Anda sambil mempertahankan hubungan yang sehat. Pikirkan tentang ini. Ketika seseorang melanggar batasan Anda, itu bukan kesalahan mereka. Itu kesalahan Anda karena tidak dengan jelas mendefinisikan dan menegakkannya. Orang bukan pembaca pikiran, dan kecuali Anda mengkomunikasikan apa yang Anda setujui, mereka akan terus mendorong, seringkali tanpa niat. Menetapkan batasan adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri dan juga mengajarkan orang lain untuk menghormati Anda. Berikut adalah contoh. Bayangkan Anda selalu menjadi orang yang dihubungi teman untuk meminta nasihat, bahkan di larut malam. Anda ingin mendukung, tetapi itu menguras energi Anda. Alih-alih diam-diam membenci mereka, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Saya peduli pada Anda, tetapi saya perlu menjaga malam untuk diri saya sendiri agar bisa mengisi ulang. Mari kita bicara besok saja." Pendekatan ini tegas tetapi baik dan melindungi kedamaian Anda tanpa merusak hubungan. Epictetus mengingatkan kita, kebebasan adalah kemampuan untuk hidup seperti yang kita inginkan. Hidup dengan bebas tidak berarti mengabaikan kebutuhan orang lain. Itu berarti memutuskan di mana energi Anda paling baik digunakan. Batasan memungkinkan Anda memilih prioritas Anda dan memastikan Anda tidak memberikan lebih dari yang bisa Anda tangani. Berikut adalah cara untuk mulai menetapkan batasan secara efektif. 1. Jadilah jelas dan jujur. Komunikasikan batasan Anda dengan tenang dan langsung. Orang lebih mungkin menghormati batasan ketika mereka memahaminya. 2. Gunakan pernyataan saya. Fokus pada kebutuhan Anda daripada menyalahkan orang lain. Misalnya katakan, "Saya perlu waktu tenang setelah bekerja, alih-alih Anda selalu mengganggu saya." 3. Tegakkan batasan Anda. Setelah Anda menetapkan batasan, patuhi itu. Konsistensi menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda serius tentang melindungi ruang Anda. Lao Tzu menawarkan perspektif lain.
Dia yang tahu kapan harus berhenti tidak menemukan dirinya dalam masalah. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa mengetahui batasan Anda dan menghormatinya mencegah stres dan frustrasi yang tidak perlu. Batasan bukanlah dinding untuk menutup orang, mereka adalah jembatan menuju hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Ketika Anda merasa kewalahan atau dianggap remeh, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah mengkomunikasikan kebutuhan saya dengan jelas? Apakah saya menghormati batasan saya sendiri? Dengan menetapkan batasan, Anda membebaskan diri dari kewajiban yang tidak perlu dan merebut kembali energi Anda untuk apa yang benar-benar penting. Ingatlah, Anda tidak bertanggung jawab untuk mengelola perasaan orang lain atau memperbaiki masalah mereka. Tanggung jawab utama Anda adalah pada diri Anda sendiri, kedamaian Anda, waktu Anda, dan kesejahteraan emosional Anda. Jadi lindungi energi Anda, tetapkan batasan Anda, dan saksikan betapa lebih ringan dan lebih terkontrolnya Anda merasa. Ketika Anda memprioritaskan diri sendiri, Anda memberikan versi terbaik dari diri Anda kepada dunia. Keenam, lepaskan dari pendapat orang lain. Bayangkan ini, Anda berbagi ide yang Anda banggakan dengan sekelompok orang, tetapi alih-alih dukungan, Anda disambut dengan kritik atau ketidakpedulian. Rasa sakit kekecewaan itu nyata dan itu bisa berujung pada keraguan diri. Tetapi inilah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Mengapa pendapat mereka memiliki begitu banyak bobot? Kebutuhan akan persetujuan sangat tertanam dalam diri kita, tetapi bergantung pada validasi eksternal seperti mengejar bayangan, Anda tidak akan pernah benar-benar menangkapnya. Kebebasan emosional dimulai ketika Anda berhenti membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan nilai Anda. Pikirkan dengan cara ini, setiap orang melihat dunia melalui lensa mereka sendiri, dibentuk oleh pengalaman, bias, dan ketidakamanan mereka. Apa yang seseorang katakan tentang Anda seringkali lebih mencerminkan mereka daripada mencerminkan Anda. Ketika Anda menginternalisasi pendapat mereka, Anda memberikan mereka kekuatan atas emosi dan keputusan Anda. Mengapa membiarkan orang lain mengendalikan narasi Anda? Sebuah pemikiran sederhana namun kuat untuk diingat. Nilai Anda tidak dapat diperdebatkan. Itu tidak terikat pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, baik itu pujian atau kritik, itu adalah sesuatu yang intrinsik, tidak tergoyahkan oleh kebisingan eksternal. Mari kita pertimbangkan contoh praktis. Bayangkan Anda mengenakan pakaian baru yang Anda cintai dan seorang rekan kerja membuat komentar yang lewat, itu pilihan yang menarik. Anda bisa membiarkan komentar mereka merusak kepercayaan diri Anda, atau Anda bisa mengingatkan diri Anda bahwa pendapat mereka tidak mengurangi kebahagiaan Anda. Ketika Anda melepaskan kebutuhan akan persetujuan, Anda membebaskan diri untuk hidup secara autentik. Filsuf Stoik Epictetus berkata, "Jika Anda ingin memperbaiki, berpuas dirahlah untuk dianggap bodoh dan bodoh." Ini mungkin terdengar keras, tetapi ini membebaskan. Pertumbuhan seringkali melibatkan pergi melawan arus atau melakukan hal-hal yang mungkin tidak dipahami orang lain. Mencari persetujuan dapat menahan Anda sementara menerima jalur Anda sendiri meski tidak dipahami memperoleh kebebasan. Berikut adalah cara untuk mulai melepaskan pendapat orang lain. 1. Pertanyakan pentingnya mereka. Ketika pendapat seseorang mengganggu Anda, tanyakan pada diri sendiri, mengapa ini penting bagi saya? Apa otoritas mereka atas hidup saya? 2. Reafirmasikan nilai Anda. Fokus pada apa yang penting bagi Anda, bukan pada apa yang diharapkan orang lain. Tanamkan diri Anda pada tujuan dan prinsip Anda. 3. Latih melepaskan. Ketika kritik atau penilaian muncul, akui tanpa berpegang pada itu. Bayangkan kata-kata mereka seperti daun yang mengapung di aliran. Ada tetapi tidak bertahan. Lao Tzu menawarkan perspektif lain. Pedulilah pada persetujuan orang dan Anda akan selalu menjadi tahanan mereka. Ini tidak berarti mengabaikan umpan balik atau mengasingkan diri dari orang lain. Itu berarti menyaring apa yang tidak melayani Anda. Kritik konstruktif dapat membantu Anda tumbuh, tetapi penilaian yang tidak beralasan adalah beban mereka, bukan Anda. Pikirkan melepaskan pendapat seperti melindungi diri Anda dari cuaca buruk. Hujan mungkin turun, tetapi itu tidak harus membasahi Anda. Dengan fokus pada kompas internal Anda tetap teguh, tidak peduli bagaimana orang lain memandang Anda. Ketika kata-kata seseorang mengguncang kepercayaan diri Anda, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup untuk mereka atau untuk saya?
Dengan memilih untuk melepaskan, Anda merebut kembali kebebasan Anda, melindungi kedamaian Anda, dan membangun kehidupan yang secara autentik milik Anda. Ingat, jalan Anda adalah milik Anda sendiri, dan itu terlalu penting untuk dipengaruhi oleh pendapat yang sekejap. Ketujuh, tanggapi dengan diam, bukan kemarahan. Bayangkan ini, Anda sedang dalam argumen yang panas, dan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau sengaja provokatif. Anda merasakan kemarahan meningkat, jantung Anda berdegup kencang, wajah Anda memerah, dan insting Anda adalah untuk membalas dengan komentar yang tajam. Namun, bagaimana jika alih-alih bereaksi, Anda hanya diam? Keheningan adalah salah satu alat paling kuat yang Anda miliki saat menghadapi negativitas orang lain. Ini bukan tentang menyerah atau menghindari konfrontasi. Ini tentang memilih ketenangan daripada kekacauan. Menanggapi dengan keheningan tidak berarti Anda lemah, itu berarti Anda cukup kuat untuk menghargai kedamaian Anda daripada kebutuhan untuk membalas. Ada kebijaksanaan dalam hal ini. Semakin sedikit Anda merespons negativitas, semakin damai hidup Anda. Keheningan berbicara banyak. Itu mengatakan, saya tidak akan membiarkan perilaku Anda mengendalikan saya. Mari kita ambil contoh. Bayangkan seseorang di tempat kerja merendahkan Anda selama rapat, berusaha membuat Anda terlihat buruk di depan orang lain. Anda memiliki dua pilihan, terlibat dalam perdebatan bolak-balik atau berhenti dan merespons dengan keheningan. Dengan tetap diam, Anda menolak reaksi yang mereka cari dan mempertahankan ketenangan Anda, menunjukkan kepada semua orang di sekitar Anda siapa yang benar-benar memegang kendali yang lebih tinggi. Filsuf Stoik Marcus Aurelius berkata, jawaban terbaik untuk kemarahan adalah keheningan. Kemarahan sering mencari bahan bakar untuk terus menyala dan keheningan mengenyahkannya. Ketika Anda memilih untuk tidak terlibat, Anda memutus siklus negativitas dan melindungi kesejahteraan emosional Anda. Pikirkan keheningan sebagai perisai, itu membelokkan kebisingan tanpa menarik Anda ke dalam pertarungan. Berikut adalah cara untuk menjadikan keheningan sebagai respons utama Anda dalam momen provokasi. 1. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang provokatif, luangkan waktu sejenak untuk bernapas. Keheningan menciptakan ruang untuk kejernihan. 2. Dengarkan tanpa membela. Terkadang orang hanya ingin meluapkan atau didengar. Biarkan mereka berbicara tanpa mengganggu atau merasa perlu menjelaskan diri Anda. 3. Bicara hanya jika perlu. Jika respons diperlukan, jaga tetap tenang, terukur, dan langsung. Ajaran Buddha mengingatkan kita, berbicara hanya jika itu lebih baik daripada keheningan. Ini tidak berarti Anda menekan perasaan Anda. Ini berarti Anda memilih kapan dan bagaimana untuk mengekspresikannya. Keheningan tidak mengabaikan masalah. Itu melestarikan energi Anda untuk momen di mana suara Anda benar-benar berarti. Pikirkan betapa sering kita menyesali kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Keheningan menghapus penyesalan itu. Itu memungkinkan Anda untuk merenung, menilai kembali, dan merespons dengan bijak daripada impulsif. Dan seringkali, keheningan mengatakan lebih banyak daripada kata-kata yang pernah bisa. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah merespons akan menambah nilai atau hanya akan memperburuk situasi. Dengan memilih keheningan, Anda melindungi kedamaian Anda, menunjukkan kekuatan dan menjaga kendali narasi. Ingatlah, keheningan bukanlah ketidakhadiran respons, itu adalah kehadiran kebijaksanaan. Ini adalah kemampuan untuk bangkit di atas kebisingan dan mengatakan, kata-kata Anda tidak mengendalikan saya, kedamaian saya yang mengendalikan. Dan begitulah cara Anda memenangkan pertempuran tanpa pernah mengangkat suara. Kedelapan, latih rasa syukur untuk menghilangkan kemarahan. Bayangkan Anda mengalami salah satu hari di mana semuanya tampak salah. Rencana Anda hancur, seseorang membuat komentar kasar, dan ketidaknyamanan terkecil terasa tak tertahankan. Kemarahan mulai mendidih dan Anda berpikir, mengapa semuanya harus begitu sulit? Sekarang berhenti. Bagaimana jika alih-alih fokus pada segala sesuatu yang salah, Anda mengalihkan perhatian Anda pada apa yang benar? Rasa syukur memiliki cara untuk mengubah kemarahan menjadi ketenangan dan mengubah bahkan momen terburuk menjadi peluang untuk perspektif dan kedamaian. Inilah kebenaran yang kuat. Anda tidak bisa merasa bersyukur dan marah pada saat yang sama. Rasa syukur bekerja seperti tombol reset mental. Itu menarik Anda keluar dari spiral negativitas dan mengingatkan Anda pada kebaikan yang masih ada, bahkan dalam situasi yang frustrasi. Ambil contoh sederhana.
Anda terjebak dalam lalu lintas, terlambat untuk janji penting. Alih-alih marah pada mobil di depan, coba ini. Tarik napas dalam-dalam dan pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Mungkin itu adalah fakta bahwa Anda memiliki mobil, kesempatan yang akan Anda tuju, atau bahkan hanya musik yang diputar di radio. Ini mungkin terdengar kecil, tetapi pergeseran ini dapat mengubah keadaan emosional Anda hampir seketika. Filsuf Cicero berkata, rasa syukur bukan hanya yang terbesar dari semua kebajikan, tetapi orang tua dari semua kebajikan lainnya. Rasa syukur tidak hanya menghilangkan kemarahan, itu membangun ketahanan, mendorong kesabaran, dan membantu Anda fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah alat yang dapat Anda gunakan kapan saja, di mana saja, untuk melindungi kedamaian Anda. Berikut adalah cara untuk menjadikan rasa syukur sebagai kebiasaan sehari-hari. 1. Berhenti sejenak dan merenung. Ketika kemarahan mulai meningkat, luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa saya syukuri saat ini? 2. Simpan jurnal rasa syukur. Di akhir setiap hari, tuliskan 3 hal yang berjalan dengan baik, tidak peduli seberapa kecil mereka tampak. Ini melatih pikiran Anda untuk mencari yang positif. 3. Gunakan rasa syukur sebagai reframing. Ketika menghadapi tantangan, pikirkan tentang apa yang bisa Anda pelajari atau bagaimana situasinya bisa lebih buruk. Rasa syukur seringkali berasal dari mengenali apa yang masih Anda miliki. Sebagai contoh, katakanlah seseorang mengkritik Anda dengan keras. Alih-alih membiarkan kemarahan menguasai, coba reframing. Saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari umpan balik ini, meskipun tidak disampaikan dengan baik. Ini tidak membenarkan perilaku orang lain, tetapi menjaga Anda tetap mengendalikan emosi Anda. Pengingatnya jelas, marilah kita bangkit dan bersyukur, karena jika kita tidak belajar banyak hari ini, setidaknya kita belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak sakit. Dan jika kita sakit, setidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita semua bersyukur. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang hilang ke apa yang ada. Ini bukan tentang menyangkal frustrasi atau kemarahan. Ini tentang memilih untuk memprioritaskan apa yang mengangkat Anda daripada apa yang menjatuhkan Anda. Ketika Anda merasakan kemarahan merayap masuk, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya syukuri saat ini? Anda akan menemukan bahwa rasa syukur tidak hanya menghilangkan kemarahan, itu menggantikannya dengan ketenangan, kejernihan, dan rasa kendali. Dalam momen-momen itu, Anda akan menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang Anda temukan, itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. 9. Ubah kritik menjadi alat untuk pertumbuhan. Bayangkan ini, Anda baru saja berbagi ide yang Anda banggakan, mungkin di tempat kerja, dengan teman-teman, atau secara online, dan seseorang segera menembak turun dengan kritik yang keras. Naluri pertama Anda? Defensif, mungkin bahkan marah. Sangat wajar untuk merasa seperti ini ketika upaya Anda dihadapi dengan negativitas. Namun, bagaimana jika Anda bisa mengubah kritik, melihatnya bukan sebagai serangan, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh? Kritik, tidak peduli bagaimana disampaikannya, memiliki nilai jika Anda bersedia mencarinya. Itu bisa menunjukkan Anda titik buta, menantang pemikiran Anda, atau mendorong Anda untuk memperbaiki diri. Ketika Anda mengubah perspektif, kritik berhenti menjadi sumber frustrasi dan menjadi alat untuk perbaikan diri. Berikut adalah contoh. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan presentasi dan seorang rekan menunjukkan beberapa kesalahan dalam pekerjaan Anda. Anda bisa mengabaikannya, berpikir, mereka hanya berusaha merendahkan saya. Atau Anda bisa berhenti sejenak dan merenungkan, apakah ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan? Bagaimana saya bisa menggunakan umpan balik ini untuk memperbaiki? Dengan memilih pendekatan kedua, Anda mengubah apa yang mungkin terasa seperti serangan menjadi batu loncatan. Sebuah pemikiran bijak menangkap ini dengan sempurna. Kritik seperti hujan harus cukup lembut untuk menyuburkan pertumbuhan tanpa menghancurkan akar. Ini tidak berarti semua kritik valid atau layak mendapatkan perhatian Anda. Beberapa orang mengkritik karena iri, ketidaktahuan, atau niat jahat. Kuncinya adalah menyaring apa yang Anda dengar, menjaga apa yang konstruktif dan membuang yang tidak. Berikut adalah cara untuk menangani kritik dengan anggun. 1. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika dihadapkan pada kritik, luangkan waktu sejenak untuk bernapas. Ini membantu Anda menghindari reaksi emosional. 2. Evaluasi sumbernya.
Pertimbangkan siapa yang memberikan umpan balik. Apakah mereka memiliki kepentingan terbaik Anda? Apakah perspektif mereka terinformasi? 3. Temukan pelajaran. Bahkan kritik yang disampaikan dengan buruk bisa membawa wawasan yang berharga. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mari kita ambil contoh yang lebih pribadi. Bayangkan anggota keluarga membuat komentar kritis tentang pilihan Anda, seperti karier atau gaya hidup Anda. Alih-alih berdebat atau menutup diri, Anda bisa berkata, "Saya mendengar kekhawatiran Anda. Saya akan memikirkan apa yang Anda katakan." Tanggapan ini menunjukkan kedewasaan dan memberi Anda kesempatan untuk merenung kemudian tanpa memperburuk konflik. Epictetus menawarkan pengingat yang tak lekang oleh waktu. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa orang tertentu berbicara buruk tentang Anda, jangan membuat alasan tentang apa yang dikatakan tentang Anda, tetapi jawab, "Dia tidak tahu kesalahan saya yang lain. Jika tidak, dia tidak akan menyebutkan hanya ini." Kebijaksanaan stoik ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil kritik terlalu pribadi. Sebaliknya, lihatlah sebagai bagian dari perjalanan menuju perbaikan diri. Ketika seseorang mengkritik Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari umpan balik ini? Apakah kritik ini tentang saya atau lebih mencerminkan mereka? Bagaimana saya bisa tumbuh dari momen ini? Lao Tzu mengingatkan kita, mengetahui orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Kritik, ketika didekati dengan pola pikir yang tepat, adalah cermin yang membantu Anda memahami diri Anda lebih baik. Ini tidak selalu nyaman, tetapi pertumbuhan jarang sekali. Dengan menyambut umpan balik, meskipun terasa menyakitkan, Anda mengembangkan ketahanan, kerendahan hati, dan rasa diri yang lebih kuat. Jadi ketika kritik datang kepada Anda, berhenti sejenak dan ubahlah. Lihatlah bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai batu loncatan menuju menjadi diri terbaik Anda. Ingat, pertumbuhan seringkali tersembunyi dalam ketidaknyamanan, dan mereka yang menerimanya membuka tingkat kekuatan yang tidak dapat digoyahkan oleh kritik.